Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali kisah yang kita bisa ambil hikmahnya. Ada sebuah kisah yang menceritakan ketika Ali bin Abi Thalib hampir saja terlambat sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah. Sebenarnya sudah bergegas menuju masjid karena dia selalu tepat waktu saat sholat. Tapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang sudah tua. Berjalannya pun sangat pelan. Meski sedang terburu-buru, tapi Sayyidina Ali tidak mendahului orang tua tersebut. Sebagai rasa hormat dan memuliakan yang lebih tua merupakan salah satu akhlak mulia. Matahari pun hampir terbit ketika keduanya sampai di depan masjid, namun ternyata cukup terkejut karena orang tua itu tidak ikut sholat berjamaah. Setelah diketahui ternyata dia adalah seorang non-muslim. Kemudian Sayyidina Ali segera masuk masjid dan ikut sholat berjamaah tepat ketika Rasulullah sedang ruku. Tapi di sisi lain, para jamaah merasa ada yang janggal dengan sholat Rasul kali ini karena tidak seperti biasanya. Sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau ruku? Tadi begitu lama. Rukumu tak seperti yang biasanya dan ruku kali ini panjang," tanya sahabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ketika aku hendak bangun dari rukuku, malaikat Jibril datang menyandarkan sayapnya di punggungku. Aku baru bisa bangun dari ruku ketika ia mengangkat sayapnya." Sahabat pun bertanya kembali, "Kenapa bisa begitu ya Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Aku tak sempat menanyakannya." Tiba-tiba malaikat Jibril pun hadir di hadapan Rasulullah. "Wahai Muhammad, sungguh Ali hendak bergegas sholat berjamaah bersamamu, tapi kemudian ia bertemu seorang Nasrani tua di jalan, yang ia tak tahu kenasraniannya. Ia memuliakannya dan tak mendahulunya. Allah kemudian menyuruhku untuk menahan ruku'mu sampai dia bisa sholat subuh bersamamu. Allah juga memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari dengan sayapnya agar tak terbit, karena menghormati Ali." Kisah di atas sangat menarik dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 103 bahwa salat diwajibkan kepada setiap mukmin sebagai kewajiban yang telah ditetapkan waktunya, yaitu wajib muwaqqat. Karena salat dikategorikan sebagai wajib muwaqqat, maka pelaksanaannya terbatas oleh waktu yang telah ditetapkan. Semua sholat tersebut baiknya dilaksanakan awal waktu atau minimal tepat waktu, tidak ditunda hingga akhir waktu. Tetapi jika ada uzur atau halangan tertentu, boleh diakhirkan. Di sejumlah pesantren, sholat isya kerap dilaksanakan di pertengahan atau akhir waktu, sepertiga malam akhir. Karena ada uzur berupa ta'lim atau pengajian, katanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jikalaulah tidak memberatkan kepada umatku, akan aku perintahkan mereka mengakhirkan sholat isya sampai kepada sepertiga malam atau seperdua malam." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Albani. Dan semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.